Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Etika Bisnis. Pada kesempatan kali ini kami diberi eh, kesempatan untuk mempresentasikan materi yang berjudul Good Corporate Governance. Next, anggota kelompok dari kelompok 4 ini ada Maratun Soleha dengan NPM ujung 030, ada Sela Septianita NPM ujung 036, ada saya sendiri Zahra Sukmawarni dengan NPM 032, dan yang terakhir ada Ratna Indah Wulandari dengan NPM 031. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Maratun Soleha. Kepada Maratun dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Good Corporate Governance. Jadi, Good Corporate Governance ini pada dasarnya merupakan suatu sistem input, proses, dan juga output, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholders, terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya suatu tujuan perusahaan. Nah, jadi good corporate governance ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi ini dapat diperbaiki dengan negara. Di sini ada 5 prinsip dari good corporate governance. Yang pertama yaitu ada transparansi, yang kedua ada accountability, yang ketiga ada responsibility, yang keempat ada independensi, dan yang kelima ada fairness. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai transparansi. Jadi, transparansi atau keterbukaan informasi ini dapat kita artikan, yaitu secara sederhana diartikan sebagai keterbukaan informasi. Nah, dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan ini dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup akurat, tepat waktu, kepada segenap stakeholders-nya. Dan yang kedua yaitu ada accountability atau akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas ini adalah kejelasan fungsinya, strukturnya, sistem dan pertanggungjawaban elemen dari suatu perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan nih akan fungsinya, haknya, kewajiban, dan wewenang, serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada responsibility atau pertanggungjawaban. Jadi, bentuk pertanggungjawaban perusahaan ini adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, misalnya masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat, dan sebagainya. Nah, dengan menerapkan prinsip ini, perusahaan itu diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran nih untuk bertanggung jawab kepada stakeholders, juga kepada stakeholders lainnya. Dan yang keempat yaitu ada independensi atau kemandirian. Jadi intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan ini dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai nih dengan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu ada fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Jadi prinsip ini menuntut nih adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak-hak stakeholders sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, diharapkan fairness ini dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara berbagai kepentingan dalam perusahaan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Sela. Kepada Sela dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip good corporate governance dalam perspektif etika bisnis. Jadi, penerapan good corporate governance didorong oleh dua sisi, yaitu etika yang datang dari kesadaran individu dan juga peraturan yang memaksa. Biasanya peraturan ini datang dari undang-undang yang sudah berlaku.
Good corporate governance ini dalam etika bisnis itu digambarkan seperti nilai, norma, dan juga moral. Dengan etika bisnis itu sebagai nilai yang sifatnya abstrak tapi diketahui oleh semua orang, dan good corporate governance itu sebagai norma yang digunakan untuk mewujudkan atau mengkonkretkan nilai yang sudah diketahui oleh semua orang tersebut. Ketika subjeknya sudah merealisasikan good corporate governance ini, dia tidak hanya berbicara baik dan buruk, tapi moralnya sudah sampai pada tahap mematuhi aturan yang ada. Moral seperti kode etik ataupun aturan mengenai prinsip good corporate governance secara tertulis. Next slide. Selanjutnya adalah dua faktor utama untuk menerapkan good corporate governance dalam perusahaan. Yang pertama, untuk menerapkan good corporate governance ini dibutuhkannya adalah faktor hukum, yakni aturan tertulis yang memiliki sanksi yang gunanya itu untuk mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah, dan stakeholders lain yang ada dalam perusahaan tersebut. Dan faktor kedua untuk menerapkan good corporate governance ini adalah law enforcement, yaitu seperangkat mekanisme yang secara langsung atau tidak langsung mendukung upaya penegakan aturan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya bawakan sendiri. Jadi di sini kita akan bahas tentang tujuan penerapan Good Corporate Governance. Nah, sebelum masuk ke dalam tujuannya, tadi kita ulang dulu ya. Good Corporate Governance ini adalah seperangkat sistem atau aturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak pemangku kepentingan. Nah, berikut ini tujuan-tujuan dari penerapan Good Corporate Governance. Yang pertama, dia itu memaksimalkan nilai perusahaan. Artinya, dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan dapat dipercaya, pertanggungjawaban, dan agar perusahaan ini memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua itu ada meningkatkan iklim investasi nasional. Yang ketiga itu ada meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional. Yang keempat ada mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien. Nah, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organisasi. Dan yang terakhir yaitu mendorong agar organisasi dalam pembuatan keputusan dapat menjalankan tindakan dengan landasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholder maupun kelestarian lingkungan sekitar perusahaan. Next. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada penerapan prinsip good corporate governance ini membawa banyak manfaat bagi perusahaan. Nah, yang pertama, dia dapat memperbaiki komunikasi, di mana dengan perusahaan menerapkan good corporate governance ini, maka komunikasi antara pemangku kepentingan akan terjalin secara baik. Terus meminimalisasi potensi benturan, di mana dengan adanya good corporate, maka kan komunikasi akan terjalan dengan baik ya. Makanya tidak akan terjadi benturan. Yang ketiga ada fokus pada strategi utama, terus peningkatan produktivitas dan efisien. Dengan menerapkan good corporate governance, maka perusahaan itu dapat meningkatkan produktivitasnya. Sinambungan manfaat, terus promosi citra corporate, peningkatan kepercayaan pelanggan. Jadi dengan apabila perusahaan kita memiliki sistem yang baik, governance, maka kita akan lebih mudah untuk memperoleh kepercayaan dari pemegang saham dan mereka akan menanamkan sahamnya kepada kita dan kita akan memperoleh modal yang baik untuk
kegiatan operasional, biaya modal yang lebih rendah, memperbaiki kinerja usaha, serta mempengaruhi harga saham. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ratna. Kepada Ratna dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah pentingnya penerapan prinsip good governance ke dalam suatu perusahaan. Mengapa sih dikatakan penting? Hal tersebut dikarenakan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah pihak investor institusional lebih menaruh kepercayaan kepada perusahaan yang memiliki good corporate governance. Bahkan menempatkan prinsip GCG ini sebagai salah satu kriteria utama di samping kriteria kinerja, keuangan, dan potensi pertumbuhan. Lalu yang kedua, terdapat indikasi keterkaitan antara krisis ekonomi di negara-negara Asia di akhir abad 20 dengan lemahnya penerapan prinsip good corporate governance dalam perusahaan-perusahaan di negara tersebut. Nah, lemahnya prinsip GCG ini di negara-negara Asia misalnya terlihat dalam tindakan-tindakan seperti manajemen keluarga, berkolusi dengan pemerintah, politik berproteksi, intervensi pemerintah, suap menyuap, dan lain-lain. Lalu, GCG ini sudah merupakan kebutuhan dalam internasionalisasi pasar, termasuk modernisasi pasar finansial dan pasar modal, sehingga para investor bersedia menanam modalnya. Tren seperti inilah dengan cepat menyebar di berbagai belahan dunia. Lalu yang terakhir adalah telah memberi dasar bagi berkembangnya value dari perusahaan yang sesuai dengan landscape bisnis yang sedang berkembang saat ini, yang sangat mengedepankan nilai-nilai kemandirian, transparansi, profesionalisme, tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Next. Nah, selanjutnya, jika dilihat dari segi pengaruhnya, maka penerapan prinsip good corporate governance dalam suatu perusahaan ini mempunyai dua konsekuensi. Yang pertama bisa dilihat ya, yaitu konsekuensi ekstern. Penerapan prinsip ini mempunyai pengaruh pada lingkungan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan haruslah bertindak dalam mengambil keputusan sedemikian rupa sehingga tidak ada stakeholders luar perusahaan yang dirugikan. Karena itu, dalam menjalankan bisnisnya, suatu perusahaan tidaklah boleh merugikan kepentingan pihak kreditur maupun masyarakat dan lingkungannya. Lalu ada konsekuensi intern. Prinsip GCG yang mempunyai pengaruh dalam lingkungan intern perusahaan adalah pengaturan dan pengambilan keputusan perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan stakeholders dalam perusahaan. Dalam hal ini, pelaksanaan bisnis dari perusahaan tersebut haruslah memperhatikan kepentingan pihak pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas, dan karyawan perusahaan. Berbagai kepentingan pihak-pihak intern tersebutlah haruslah dilindungi secara proporsional, di mana yang satu tidak boleh merugikan pihak lainnya. Next. Di sini ada satu hal yang sangat penting dalam good corporate governance, yaitu siapa ya? Siapa sih yang melaksanakannya? Jawabannya adalah manusia, di mana manusia adalah faktor utama berhasil atau tidaknya penerapan GCG ini di samping sistem. Nah, dalam perusahaan, pihak-pihak yang berperan dalam keberhasilan good corporate governance ini ada beberapa. Bisa dilihat dalam PPT, yang pertama adalah pemegang saham, lalu direksi, komisaris, manajer, sekretaris perusahaan, manajer dan karyawan, auditor eksternal, internal, dan stakeholders, seperti pemerintah, kreditor, dan lain-lain. Cukup sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi materi tentang good corporate governance. Selanjutnya kita akan masuk kepada studi case. Nah, untuk studi case-nya yaitu pelanggaran prinsip-prinsip good corporate governance di pasar modal, yaitu studi kasusnya PT Bank Lipo ya. Permasalahan yang terjadi di dalam laporan keuangan PT Bank Lipo ini disebabkan adanya tiga buah laporan keuangan yang dinyatakan telah diaudit. Tetapi di antara ketiganya terdapat perbedaan. Jadi tiga-tiganya itu sudah dikatakan diaudit tetapi memiliki perbedaan. Dari ketiga laporan keuangan tersebut ternyata hanya ada satu laporan keuangan saja per 30 September 2002 yang diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik, yaitu DRS Ruthat Kosasi dari Kap Prasetyo Sarwoko dan Sanjaja. Sedangkan dua laporan keuangan lainnya ternyata belum diaudit. Next. Nah, prinsip-prinsip GCG yang dilanggar oleh PT Bank Lipo ini, yang pertama ada prinsip transparansi yang sudah dijelaskan di materi tadi,
Nah, di mana ditunjukkan dengan perbuatan manajer PT Bank Lipo ini yang telah lalai karena mencantum kata audit di dalam laporan keuangan yang sebenarnya belum diaudit. Dan yang kedua itu prinsip yang dilanggar adalah prinsip akuntabilitas. Dapat dilihat dari kesalahan Dewan Direksi yang telah lalai melakukan pengawasan terhadap manajemen PT Bank Lipo dan tidak adanya check and balance yang baik antara direksi dan komisaris dengan manajemen PT Bank Lipo yang menyampaikan 2 laporan keuangan yang tidak diaudit. Perbuatan ini tergolong dalam perbuatan yang telah memanipulasi pasar modal. Next. Baik, sekian materi dari kelompok kami tentang Good Corporate Governance. Kami dari kelompok 4 memohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.